Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardo Saragi dengan NIM C0C020027. Saya akan mempresentasikan tentang penentuan harga pokok bersama. Pengertian harga pokok produk bersama. Produk bersama adalah beberapa produk yang diproduksi secara bersamaan dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dan akan menghasilkan jenis-jenis produk bersama dalam perbandingan tertentu. Biaya bersama ialah biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun massal. Biaya produk bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya bersama dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi berbagai macam produk yang dapat berupa satu produk bersama, yaitu dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Yang kedua, produk sampingan, yaitu produk lebih yang nilai jualnya relatif rendah yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya tinggi. Yang ketiga, produk sekutu, yaitu dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan tetapi tidak ada kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Karakteristik akuntansi harga pokok produk bersama. Karakteristik produk bersama yaitu yang pertama merupakan produk-produk utama yang disajikan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. Yang kedua, nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk umum. Yang ketiga, biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Yang keempat, seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Dan yang terakhir, salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Akuntansi produk bersama. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada tiap-tiap produk bersama. Antara lain, yang pertama, metode nilai jual relatif metode. Metode ini menggunakan dasar pemikiran bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada produk lain, hal ini karena biaya yang dikeluarkan oleh produk tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk lain. Yang kedua, metode satuan fisik. Metode satuan fisik mencoba menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Metode ini menghendaki bahwa produk bersama yang dihasilkan harus dapat diukur dengan satuan ukuran produk yang sama. Yang ketiga, metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pokok pikiran yang mendasari pemakaian metode ini adalah karena semua produk dari proses yang sama, harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Yang keempat, metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, kuantitas produksi dikalikan dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru dipakai sebagai dasar alokasi. Angka penimbangnya berdasarkan jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan perbedaan jenis tenaga kerja yang dipakai tiap jenis produk. Kesimpulannya, produk bersama adalah beberapa produk yang diproduksi secara bersamaan dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, dan akan menghasilkan jenis-jenis produk bersama dalam perbandingan-perbandingan tertentu. Biaya bersama dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi berbagai macam produk yang dapat berupa yang pertama produk bersama, yang kedua produk sampingan, dan yang ketiga produk sekutu. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada tiap-tiap produk bersama, antara lain metode nilai jual relatif, metode satuan fisik, metode rata-rata biaya persatuan, dan metode rata-rata tertimbang. Baiklah, cukup singkat yang dapat saya presentasikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi.